Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siraman Rohani Assalam edisi Rabu 11 September 2024. Banyak orang yang mengatakan gini, dalam beragama Islam itu nggak usahlah kita berfanatik-fanatik gitu kan. Atau saya nih bukan fanatik dalam beragama Islam. Saya nih bukan orang yang fanatik dengan agama saya, agama Islam terutama ya. Begini loh ya, saya mau kasih tahu Anda baik-baik ya. Dulu saya pemahamannya seperti itu juga sama gitu loh. Tapi makin kesini saya jadi makin mengiyakan bahwa kita dalam beragama Islam itu memang harus ada fanatik gitu loh. Bukan berarti fanatik yang kemudian naik level menjadi lunatik, enggak. Itu beda level. Kalau orang lunatik itu ibaratnya udah bego, udah bodoh, ketutup pula otaknya, ketutup pula pikirannya. Itu namanya lunatik. Tapi kalau fanatik tuh begini ya. kita sangat amat wajib meyakini ya bahwa inna dina indallahil Islam itu adalah valid adanya. Itu terkalam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 19 bahwa agama yang dibenarkan oleh Allah hanyalah Islam, gak ada agama lain. Diperkuat juga oleh beberapa ayat-ayat lain seperti Al-Maidah ayat 3 dan beberapa hadis-hadis yang mendukung itu, yang mendukung inna dina indallahil Islam itu. Tidak ada agama yang dibenarkan oleh Allah, bahwa sesungguhnya agama yang dibenarkan oleh Allah hanyalah Islam gitu. Gak ada yang lain. Ajaran yang dibenarkan oleh Allah hanyalah ajaran Islam. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 78 itu kan juga disebut secara eksplisit. Allah menyebut ajarannya dengan sebutan muslimun. Ya, ajaran berserah, bertunduk diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri nama ajaran muslimun, ajaran Islam gitu ya. Jadi Islam ini adalah agama Allah ya, karena Allah sendiri yang memberi nama ajaran agama ini gitu loh. Nah, fanatisme kita kepada Islam itu juga jangan sampai mengarah kepada taklid buta. Itu nggak boleh. Ya. Maksudnya gini. Kita fanatik dalam berislam tuh maksudnya gini, teman-teman. Ya, saya kasih tahu Anda baik-baik. Baik-baik nih saya kasih tahu ya. bahwa kita berfanatik dalam Islam itu maksudnya tuh gini, kita yakin, sangat amat yakin satu-satunya agama yang diridhoi dan dibenarkan oleh Allah itu adalah Islam. Satu-satunya agama din ya, agama samawi yang benar gitu ya, hanyalah Islam. Satu-satunya agama yang benar-benar ini ajaran agama gitu ya. Bukan ajaran bikinan manusia yang jadikan agama, yaitu hanyalah Islam. Itu harus kita ini, bahwa kita meyakini, kita mengimani bahwa Islam itu adalah agama atau ajaran yang dibawa oleh Allah, oleh semua nabi, dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib hukumnya. Nah, maksudnya fanatik itu ya seperti itu. Jadi yakin dan ada ghiroh pengen kita itu menunjukkan keislaman kita di depan publik. Ya, ada ghiroh, ada semangat kita untuk membela agama Allah ini dari mereka-mereka yang mencoba memurtadkan orang Islam ataupun menghujat agama Islam dengan berbagai cara.
Orang kan hujat agama Islam ini kan dengan berbagai cara. Ada yang secara langsung seperti yang terjadi di media sosial contohnya. Atau ada juga yang tidak langsung. Seperti apa? Mencoba mengurangi syiar-syiar Islam. Dengan cara apa? Kamu tidak boleh azan di acara ini karena apa? Karena bukan tempatnya. Kalau mau azan tuh di masjid. Azan di masjid itu azan syar'i, azan yang wajib dikumandangkan di masjid dan di musala. Tapi musala juga di beberapa waktu sholat tertentu ndak ada azan, bahkan ndak kepake. Ya, wih, orang pada sholat ke masjid yang terdekat. Sholat musala itu hanya dipakai itu di beberapa kasus hanya subuh, maghrib, isya. Iya. Zuhur asar kagak. Apalagi masjid kantor. Ya, jadi mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Kalau azan syar'i di masjid apa dulu gitu loh. Di masjid biasa, di masjid umum, masjid yang di pinggir jalan, masjid yang diakses oleh semua orang. Nah, itu syar'i. Tapi kalau azan yang di luar masjid itu memang betul bukan azan syar'i, itu azan syiar. Nah, beda azan syar'i yang disyariahkan dengan azan syiar. Lah, pertanyaan saya, emangnya Bilal bin Rabah itu ketika azan ya. Yuk. Salam. Emangnya Bilal bin Rabah ketika azan ya, emangnya dia azan itu di masjid? Bukan, itu bukan di masjid. Ketika Bilal bin Rabah pertama kali mengumandangkan azan sesuai dengan instruksi Nabiullah Muhammad SAW, ketika sudah sepakat bagaimana cara umat agama Allah ini, umat Islam ini memanggil orang untuk menunaikan sholat. Itu udah ada semua dokumentasinya rapih gitu. Ya, jadi azan itu tidak mesti, kalau azan syar'i itu di masjid. Kalau azan di luar daripada masjid itu syiar. Termasuk azan di TV, di radio, ya, di acara-acara off air seperti yang saya biasa lakuin. Itu namanya azan syiar, bodoh. Iya, jangan kayak umat sebelah yang mengamalkan Alkitab Injil 1 Korintus 4 ayat 10 maupun pasal Yeremia 4 ayat 22. Jangan. Kita ini orang Islamnya orang pintar, orang berilmu. Ya, orang yang diwajibkan malah berilmu. Thalabul ilmi fa'aridatun 'alal muslimin wal musliman, sabda Rasulullah itu. Menuntut ilmu, memiliki ilmu, mendapat ilmu, menggali ilmu, itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, baik itu lelaki maupun perempuan. Jadi umat Islam ini umat yang wajib berilmu. Gitu loh. Kalau nggak bisa membedakan mana azan syar'i dan mana azan syiar, ya kebangetan geblek. Mending lu jadi Kristen aja, bodoh, karena Kristus Injil 1 Korintus pasal 4 ayat 10. Itu aja. Ini saya bukan bermaksud hujat loh ya. Saya hanya menyampaikan apa yang tertulis di situ aja berdasarkan terjemahan lama, terjemahan baru atau apapun itu. Ya. Jadi umat Islam tuh wajib berilmu. Wajib hukumnya berilmu. Wajib hukumnya berilmu. Ya. Kalau azan syiar, azan di luar masjid namanya azan syiar. Tujuannya adalah untuk mensyiarkan. Ini syiar agama Allah. Sekaligus juga untuk membantu mengingatkan, oh sudah waktu salat ini. Sudah waktu salat ini. Nah, masalah setelah azan situ mau langsung salat apa entar-entaran, terserah. Yang penting kan sudah disyiarkan, oh ini sudah masuk waktu salat ini. Ya, begitu. Jadi dalam berislam memang kita harus ada dewasa dikit lah gitu.
memang harus ada dewasa dikit gitu ya. Jadi memang kita harus bangga menjadi orang Islam. Kenapa? Orang Islam itu wajib hukumnya untuk berilmu. Orang Islam wajib hukumnya buat kaya. Kenapa kaya? Biar bisa sedekah, biar bisa mandiri, biar kita nggak bergantung pada yang di luar Islam gitu. Misalkan, ya memang begitu. Jadi kita fanatik berislam, yang berfanatik itu maksudnya tuh di dalam pikiran, perasaan dan jiwa kita tuh ada giroh. Giroh ingin menghidupkan Islam. Bukannya sekedar Islam di KTP aja, tetapi Islam yang benar-benar kita tuh hidup bersama dengan agama Allah ini. Al-hayatu ma'al Islam. Sama halnya dengan al-hayatu ma'al Quran. Wal hayatu ma'as sunnah. Tapi al-hayatu ma'al Islam. Hidup bersama dengan Islam. Ya, kita ikut apa yang disyarokkan, kita tidak ikut apa yang disyarokkan. Tapi hati-hati, kita juga jangan memahami dalil keislaman itu secara letterlek, secara tekstual. Ada usul fikih, ada dalil itu pasti ada asbabnya kenapa keluar. Kayak Al-Quran asbabun nuzul, hadis asbabul wurud, dan hadis itu juga hati-hati. Ada hadis sahih, hadis dhaif, hadis mutawatir, hadis apa segala macam itu ya. Kita harus hati-hati dalam memahami dalil keislaman itu. Tapi tetap kita harus fanatik dalam berislam ini. Maksudnya fanatik bahwa yakinilah Islam adalah agama yang sangat paling benar, karena Islam adalah agama yang dibenarkan oleh Allah. Gak ada agama yang divalidasi langsung, dibenarkan langsung oleh Allah selain daripada Islam. Dan itu yang harus kita yakini sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir dan kita kembali menjadi berbaur dengan tanah untuk selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.